Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida 2, di mana pada pertemuan ini kita akan meneruskan membahas tentang pancaran yang mengenai plat bergerak. Untuk saat ini, materi yang saya akan berikan adalah latihan soal untuk Anda kerjakan. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah plat persegi 4 yang panjang sisi-sisinya adalah 30 cm digantung dengan engsel pada bagian atasnya. Bila air menghantam plat pada pusatnya, maka plat akan bergoyang dan kemudian diam dan membentuk sudut 30 derajat terhadap garis vertikal. Diameter pancaran air adalah 25 mm dengan kecepatan 6 meter per detik. Di sini berarti perbedaannya adalah plat ini bergerak hanya di bawahnya saja karena ini diikat oleh engsel. Kemudian hitunglah massa yang menghantam plat tiap detiknya. Selanjutnya adalah gaya tegak lurus plat dan berapa besar jarak antara engsel dengan titik di mana pancaran air mengenai plat pada posisi miring, atau dicari berapa panjang OA. Oke, untuk kisi-kisi dari soal ini saya akan berikan sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, di mana ditanya adalah massa, berarti Anda harus tahu rumus dari massa yang menghantam plat, di mana rumusnya adalah Rho kali A kalikan V. Rho itu adalah massa jenis, kemudian A ini adalah luas pancaran, berarti Anda sudah mendapatkan diameternya, silakan Anda hitung luasnya, kemudian V adalah kecepatan dari pancaran tersebut. Sehingga untuk soal yang A, Anda bisa menjawabnya. Selanjutnya, yaitu gaya tegak lurus pada plat. Berarti pancarannya di sini kalau tegak lurus, gayanya adalah seperti ini, yang berwarna merah. Sehingga jika saya perbesar, untuk gambar segitiganya akan berbentuk seperti ini. Yang ditanya di sini adalah gayanya, sehingga saya harus merubah kecepatan yang dari awalnya adalah vertikal, kemudian saya rubah menjadi tegak lurus terhadap plat, sehingga U inilah yang ditanya. Untuk melihat atau mencari nilai U, kita lihat di sini, di mana sudut yang terbentuk adalah 30 derajat, sehingga di sini kalau siku-siku ini adalah 90 dan ini adalah 60. Dan ketika saya siku-siku sini, maka 60 pastinya ini adalah 30 derajat dan ini pasti 60. Oke, dari sini kita bisa melihat nilai U karena di sini ada V yang datar tadi, sehingga saya memakai segitiga yang kecil. Nah, di sini kita bisa melihat ada garis di hadapan dan garis miringnya, sehingga Anda bisa mencari nilai U ini dari rumus sin, tangen, maupun cos. Tinggal Anda meneliti mana yang saya akan gunakan, karena di sini ada garis di hadapan dan garis miring. Setelah Anda mendapatkan nilai U ini, maka Anda bisa menentukan gaya tegak lurus platnya, di mana gaya tegak lurus plat ini adalah hasil perkalian antara massa yang sudah Anda temukan tadi dikalikan dengan kecepatan U yang barusan Anda dapatkan. Bisa dimengerti ya? Sehingga untuk soal A dan B sudah Anda bisa kerjakan. Selanjutnya, yaitu kita ditanya jarak OA.
Kita melihat lagi di sini untuk segitiga, ini adalah O dan ini adalah A. Sehingga kalau saya perkecil lagi, Anda bisa mudahnya adalah seperti ini. Nah, ini dia memiliki ketinggian 15, sudutnya adalah 30. Ini adalah garis OA. Sehingga Anda bisa menentukan dari nilai dari X ini dulu. Dari mana? Ini adalah garis di hadapan, ini adalah garis samping, ada sudut. Anda bisa menentukan dari sin tangen cos untuk menentukan nilai X. Oke, setelah Anda menemukan nilai X ini, Anda bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk menemukan nilai dari OA. Atau Anda tetap memakai rumus sin tangen cos, tetapi yaitu digunakan antara samping dengan miring atau hadapan dengan miring. Mana rumus yang Anda gunakan? Sehingga di sini ada 3 cara untuk menentukan nilai dari OA-nya. Bisa ya? Berarti untuk nomor 1 ini pasti Anda bisa mengerjakan. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Pancaran air dengan kecepatan 15 meter per detik menghantam dengan arah tangan sial sudu yang tetap kedudukannya dan berbentuk busur lingkaran dengan sudut 120 derajat. Hitunglah besarnya gaya resultan dari arah X dan arah Y dan sudut pancaran dari reaksi-reaksi gaya pada sudu bila besarnya massa pancarannya adalah 0,46 kg per detik. Dianggap kecepatan air relatif terhadap sudu adalah tetap. Berarti di sini Anda bisa membayangkan ketika pancaran masuk, kemudian dia melewati sudu. Sehingga kecepatan di sini akan mengikuti lengkungan ini dan berpindah ke arah sini. Ini adalah kecepatan V dan ini adalah kecepatan keluar dari V. Ini kecepatan masuk. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu bila sudu kemudian bergerak dengan kecepatan 6 meter per detik pada arah pancaran, hitunglah berapa daya yang timbul bila debit pancarannya tidak berubah. Kisi-kisi di sini Anda bisa melihat dari pancaran awal tadi dan pancaran akhir, maka saya akan gambarkan dalam bentuk segitiga seperti ini. Kisi-kisinya yaitu ketika aliran awal kecepatannya menumpuk sudu ini, maka dia akan dibelokkan menuju ke sini. Sehingga kecepatan V yang tadinya awal, dia berubah menjadi kecepatan yang miring ini karena dia dibelokkan. Sehingga jika ini adalah nilai UX untuk datar arah X, ini adalah V, dan ini ada sudut 60 derajat, maka kita bisa mencari nilai UX ini dari persamaan sin tangen cos. Tinggal Anda memilih mana, yaitu ada garis di samping dan garis miring. Sehingga untuk kecepatan awalnya sudah diketahui adalah V dan kecepatan akhirnya adalah UX. Sedangkan massa pancarannya adalah 0,48 kg per detik, maka dari gayanya yaitu pastinya massa dikalikan dengan perubahan kecepatan. Ingat, untuk perubahan kecepatan di sini yaitu V minus UX. Ingat ya, sekali lagi, yaitu kecepatan perubahan adalah V minus UX. Untuk UX ini, karena dia menumpuk dan pasti kembali, maka untuk UX arahnya adalah kebalikannya, atau hasilnya adalah minus. Di sini berarti hasilnya hati-hati untuk perubahan kecepatannya.
karena rumusnya adalah V min U. Sehingga jika U hasilnya negatif, maka nanti persamaannya adalah V plus U. Oke, di sini berarti Anda bisa menentukan nilai dari gayanya untuk arah X atau Fx-nya. Oke, selanjutnya untuk gaya pada arah Y. Sama, di sini ada sudut, di sini ada garis di hadapannya, dan ini garis miring. Sehingga Anda menggunakan sin tangen cos mana yang Anda pilih. Tetapi di sini untuk kecepatan awal pada arah Y, karena dia tidak ada, sehingga kecepatannya adalah 0 kecepatan awalnya. Sedangkan kecepatan akhirnya yaitu UY. Ingat, karena dia pastinya ke bawah, hasilnya juga minus. Berarti nanti untuk perubahan kecepatannya adalah V plus UY. Karena UY-nya tadi minus. Karena seharusnya rumusnya adalah V min U. Setelah Anda mendapatkan perubahan kecepatan, maka Anda bisa mencari nilai dari gaya resultan pada arah Y, yaitu massa dikalikan dengan perubahan kecepatannya tadi. Bisa ya? Sehingga di sini kita mendapatkan nilai dari Fr dan Fy. Kemudian kita ditanya adalah gaya resultannya. Berarti gaya resultan, kalau ini adalah Fy, ini adalah Fx, maka yang ditanya adalah yang di sini, Fr-nya. Anda bisa menggunakan yaitu persamaan Pythagoras untuk nilai dari Fr-nya. Oke, selanjutnya yaitu di sini pertanyaannya, jika sudu bergerak dengan kecepatan 6 meter per detik pada arah pancaran, yang ditanya adalah daya yang dibutuhkan. Sehingga pastinya di sini langkah awalnya adalah kita mencari kecepatan awal, di mana kecepatan awal tadi adalah 15 meter per detik, tetapi di sini bergerak dengan kecepatan 6 meter per detik. Sehingga kecepatan awalnya adalah V min ketika bergerak. Ini adalah U-nya. Ini adalah V-nya. Yang 15 ini. Oke. Sedangkan kecepatan akhirnya untuk arah X atau UX-nya, ini berarti Anda melihat di sini. UX-nya ini sama. Sedangkan V-nya ini adalah berubah sudah. Berarti rumusnya sama toh? Anda menggunakan sin tangen cos tetapi dengan V yang ini. V-nya. Karena dia bergerak. Oke. Setelah Anda mendapatkan nilai dari UX-nya, sehingga di sini adalah kecepatan awal. Ini adalah kecepatan awal. Ini adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Oke. Berarti perubahan kecepatan ini adalah V awal dikurangi U akhir. Nah, ini adalah perubahan V perubahannya. Kecepatannya ini. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai dari V perubahan, maka kita bisa mencari nilai dari gayanya, yaitu F sama dengan massa kalikan V perubahan. Tapi di sini karena ada bergeraknya 6 meter per detik, maka massa juga akan berpengaruh. Nah, pengaruhnya untuk massa yaitu ada perubahan massa pancaran. Apa persamaannya? Yaitu perubahan kecepatan awal tadi dibanding dengan kecepatan awalnya. Kecepatan awal tadi adalah 15 per detik, tetapi bergerak 6 detik. Kalau andaikan ini tidak bergerak, berarti 15 per 15 dikalikan massanya. Tetapi karena ini bergerak, maka ini adalah 15 dikurangi 6 per 15
dikalikan dengan masanya. Sehingga kita dapatkan untuk masa pancaran baru adalah seperti ini. Kemudian Anda masukkan untuk masanya adalah ini tadi. Oke. Kemudian V perubahan adalah yang Anda cari tadi. Nah, ini. Sehingga Anda mendapatkan untuk gaya ketika bergerak 6 meter per detik. Setelah Anda mendapatkan gaya ini, maka yang ditanya yaitu daya, Anda bisa menentukan yaitu F yang Anda dapat dikalikan dengan V-nya 6 meter per detik. Satuannya jangan lupa nanti hasilnya apa untuk daya. Bisa dimengerti ya? Semoga Anda bisa memahami dan bisa mengerjakan. Terima kasih telah mendengarkan materi kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, serta sampai jumpa di pertemuan berikutnya.